Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sekar Apriani Pitaloka, Leni Erliani, Sarah Aisyah, Firyan Faris, dan Sri Wahyuni akan membahas materi mengenai hakikat, tujuan, fungsi, manfaat, dan asas kurikulum. Baik, materi pertama ialah hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum. Kurikulum pada awalnya digunakan dalam bidang olahraga, yaitu berasal dari kata kurir yang dalam bahasa Yunani berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Berdasarkan istilah tersebut, maka kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari sehingga sampai pada garis finish yang telah ditetapkan. Para ahli pendidikan memberikan pengertian mengenai kurikulum dengan sangat beragam. Menurut J. Galen Seiler dan William M. Alexander dalam bukunya Curriculum Planning to Better Teaching and Learning menyatakan bahwa kurikulum ialah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar baik dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah. Jadi menurut pendapat J. Galen Seiler dan William M. Alexander, kurikulum itu bersifat luas, meliputi semua usaha sekolah yang berhubungan dengan pengalaman siswa belajar dan terjadi bukan hanya di lingkungan sekolah, akan tetapi juga di luar sekolah dan sifatnya dapat mempengaruhi siswa dalam belajar. Menurut Harold B. Albertis dalam Reorganizing the High School Curriculum mengemukakan bahwa kurikulum tidak hanya sebatas pada mata pelajaran, tetapi meliputi kegiatan-kegiatan lain di dalam dan di luar kelas yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. Menurut pendapat ini, memperkuat bahwa ruang lingkup kajian kurikulum itu bersifat luas, artinya bukan hanya terbatas pada kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di dalam kelas, akan tetapi kegiatan-kegiatan di luar kelas yang dapat dipertanggungjawabkan baik oleh sekolah maupun guru. Menurut Hilda Taba, 1962, kurikulum adalah pernyataan tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat umum dan khusus, dan materinya dipilih dan diorganisasikan atau ditata berdasarkan suatu pola tertentu untuk kepentingan belajar dan mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan semua kegiatan yang memberikan pengalaman belajar atau pendidikan bagi siswa pada hakikatnya adalah kurikulum. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berikutnya ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah rumusan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan dan harus dicapai oleh siswa. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum pada setiap program pendidikan harus merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional. Menurut Pratt, mengemukakan 7 kriteria yang harus dipenuhi dalam merumuskan tujuan kurikulum, yaitu 1. Tujuan kurikulum harus menunjukkan hasil belajar yang spesifik. Kedua, tujuan harus sesuai dengan tujuan kurikulum. Ketiga, tujuan harus tercatat dengan tepat, bahasanya jelas. 4. Tujuan harus memperlihatkan kelayakan. 5. Tujuan harus fungsional. 6. Tujuan harus mempunyai kegunaan. 7. Tujuan harus tepat dan sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai fungsi kurikulum. Dalam pelaksanaannya, kurikulum memiliki beberapa fungsi. Menurut Alexander Inglis mengemukakan bahwa kurikulum memiliki 6 fungsi, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian, yaitu kurikulum itu mampu menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan terhadap perubahan yang terjadi. Yang kedua, fungsi integrasi, yang artinya kurikulum tersebut menggambarkan satu kebutuhan yang terintegrasi dalam satu kesatuan secara menyeluruh atau komprehensif, yang artinya kurikulum terintegrasi dalam satu kesatuan secara komprehensif. Yang ketiga ada fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum itu mampu menyediakan bahan dan materi yang beragam sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat ada fungsi persiapan, yang artinya kurikulum
berangkat dari hasil kebutuhan yang diperoleh melalui survei atau observasi lapangan. Manfaat kurikulum. Yang pertama itu ada manfaat kurikulum bagi guru, yaitu dapat menjadikan pedoman dalam merancang, melaksanakan dan juga mengevaluasi seluruh dari hasil kegiatan dari pembelajaran. Lalu bisa memberikan pemahaman pada pengajar atau guru dalam menjalankan setiap tugasnya itu. Terus bisa memberikan pendorongan untuk menjadi lebih kreatif dalam hal menunjang pengajaran agar menjadi lebih baik lagi. Lalu ada manfaat yang kedua itu ada manfaat kurikulum bagi sekolah, mana dapat memberikan peluang bagi sekolah itu untuk lebih mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhannya. Terus sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam program pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada manfaat kurikulum bagi masyarakat atau orang tua. Manfaat kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua siswa, adalah dapat sebagai pedoman dalam pengawasan anaknya atau siswanya. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum bermanfaat dalam menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada sang anak. Selanjutnya yaitu asas dalam kurikulum. Asas dalam kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu asas filosofi, asas psikologi, asas sosiologi, dan asas ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada asas filosofi. Asas filosofi berhubungan dengan tujuan pendidikan dan sesuai dengan falsafah negara. Yang kedua ada asas psikologi. Asas psikologi berkaitan dengan perilaku manusia dalam proses pendidikan, terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungan. Yang ketiga, ada asas sosiologi. Asas sosiologi berhubungan dengan keadaan masyarakat, perkembangan dan perubahannya, kebudayaannya, dan hasil kerja yang berupa pengetahuan. Yang terakhir ada asas ilmu pengetahuan. Asas pengetahuan berhubungan dengan bidang informasi dan teknologi.